Nah, bentuk alat yang saya buat itu adalah sekecil ini ya. Jadi hai, ketemu lagi dengan saya Dwi Arsana di channel YouTube Anak Agung Dwi Arsana. Nah, sebelum kita mulai ke video inti, saya ingin menginformasikan bahwa saya sedang melakukan polling video untuk membuat alat yang akan saya terangkan di minggu depan. Alatnya ada dua, yaitu pertama adalah menyalakan sepeda motor dengan menggunakan sidik jari, dan kedua jam berbicara. Jadi saya minta bantuan kalian untuk memilih apakah saya harus menyalakan sepeda motor dengan sidik jari atau jam digital bersuara. Jadi sidik jari atau jam digital bersuara. Nah, video votingnya ada di keterangan video ini dan berakhir untuk minggu depan. Setelah itu baru kita akan bahas video yang akan dibuat. Oke, kita lanjut aja di pembahasan untuk video yang sekarang. Lanjut. Nah, tema video yang saya buat hari ini itu adalah tentang kebun Telegram. Jadi maksudnya bukan kita berkebun Telegram, bukan. Tapi sebuah alat yang akan saya gunakan untuk memantau kebun saya, atau secara sederhananya memantau pohon. Jadi sama seperti menyalakan pompa secara otomatis di video-video sebelumnya ya, kan sudah pernah saya buat. Sekarang saya akan mengintegrasikan sebuah alat dengan aplikasi chatting Telegram. Jadi kita bisa memantau melalui aplikasi Telegram dan juga bisa mengendalikan relay yang digunakan untuk menyalakan pompa melalui aplikasi chatting Telegram. Nah, bentuk alat yang saya buat itu adalah sekecil ini ya. Jadi kecil sekali, dan kalian bisa lihat ada tulisan Made in Bali di sini ya. Yang sudah jelas ini adalah desain dari saya. Oke. dwiarsana.com, pcbway.com. PCBWay adalah tempat saya mencetak PCB ini. Nah, bagaimana saya bisa membuat alat ini? Nah, bagaimana cara saya membuat alat ini? Apakah susah membuat sebuah alat yang bisa terkoneksi dengan Telegram? Tentunya enggak, karena saya sudah buat dan berhasil dengan sangat mudah. Dan mungkin langsung aja kita ke video pembuatannya, biar kalian juga bisa buat alat seperti ini. Mungkin buat tugas atau buat skripsi gitu. Oke, langsung aja ke screen capture dari komputer saya. Oke, seperti biasa, setiap desain PCB yang saya buat belakangan ini, saya menggunakan software Eagle untuk membuat gambar skematik dan juga layout dari alat-alat yang saya buat. Software ini sangat cocok untuk pemula yang ingin mencetak PCB dan juga mungkin agar membuat desain PCB-nya terlihat lebih bagus tapi tidak susah untuk menggunakannya. Software Eagle ini sangat cocok untuk kalian. Jadi kalian bisa download skematik dari alat yang saya buat ini di keterangan video, dan juga mungkin kalian bisa modifikasi tentunya. Dan tentunya karena desain PCB yang saya buat ini adalah 2 layer, maka saya mencetak desain PCB saya secara langsung di pabrik PCB. Karena kenapa? Karena tentunya kalau saya mencetak secara manual itu akan sangat sulit sekali. Walaupun bisa 2 layer, tapi kita kadang bisa meleset untuk lubang bornya. Jadi misalkan kita bor dari atas, ternyata di layer bawahnya itu lubangnya nggak sesuai. Nah, itu alasan saya untuk mencetak desain ini di pabrik PCB-nya langsung. Kalian bisa lihat kualitas PCB yang saya dapat di sini sangat bagus dan memiliki ketepatan atau akurasi bor dan pemotongan yang sangat baik. PCB ini saya cetak menggunakan jasa cetak PCB di pcbway.com. Kalian bisa coba sendiri dengan melakukan registrasi dan kirim desain PCB kalian melalui order online yang sudah disediakan di website tersebut. Caranya sangat mudah sekali karena sudah ada keterangan-keterangan yang ada di website. Jadi seminimal mungkin kalian bisa bahasa Inggris atau kalian bisa translate websitenya satu persatu jika kalian kurang paham dengan bahasa Inggris. Pada umumnya PCB yang sering kita lihat dominan berwarna hijau, tapi di PCBWay kalian ini bisa memilih warna PCB sesuai dengan selera kalian.
Namun warna yang disediakan kalian bisa lihat pada saat kalian mengorder PCB. Oh ya, jenis PCB juga mulai dari ketebalan dan bahan pun juga ada banyak pilihan sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan untuk desain jangan khawatir karena PCBWay.com bisa mencetak desain PCB kalian gimana pun bentuk pinggirannya. Jadi saya pernah buat PCB dengan bentuk bulat ya. Jadi itu bisa dicetak oleh PCBWay, dan juga saya pernah mencetak PCB dengan ukuran yang aneh-aneh gitu. Jadi bisa juga, jadi nggak perlu kalian buat desain kotak atau persegi panjang gitu ya. Kalian bisa juga bikin desain PCB bentuknya kayak orang, bentuknya kayak robot gitu. Dan PCBWay masih bisa mencetak bentuk PCB seperti itu. Nah, untuk sensor yang saya gunakan di sini, saya memakai DHT11 sebagai sensor untuk mendeteksi suhu dan kelembaban. Jadi saya memilih sensor ini karena alasannya adalah murah sekali. Lalu untuk sensor soil moisture sensornya, saya menggunakan sensor dari DF Robot yaitu Capacitive Soil Moisture Sensor. Dan nggak lupa juga saya menambahkan modul relay yang akan saya gunakan untuk menyalakan dan mematikan pompa. Nah, untuk microcontrollernya, saya menggunakan ESP12E yaitu sebuah microcontroller yang sudah terintegrasi dengan Wi-Fi. Wi-Fi. Sehingga alat ini juga nantinya akan memperoleh akses internet untuk berkoneksi dengan Telegram melalui koneksi Wi-Fi. Nah, di bagian handphone tentunya kita harus mengatur akun Telegram kita agar bisa terkoneksi dengan alat yang dibuat nantinya. Untuk itu kalian buka aplikasi Telegram kalian, dan pada bagian pencarian kalian ketikkan bot father, lalu buat bot baru yang akan kita gunakan di alat kita dengan cara mengetikkan /newbot. Lalu berikan nama untuk bot baru kalian sesuai dengan arahan yang ada pada aplikasi Telegram. Maka kalian akan mendapatkan kode API key ya, yang bisa kalian gunakan pada coding alat nantinya. Lalu coba untuk start bot yang sudah dibuat tadi, dan bot ini siap untuk kita gunakan. Nah, di bagian coding Arduino-nya, kalian juga download dulu library yang diperlukan, yaitu Universal Telegram Bot yang sudah ada pada keterangan video ini. Untuk pertama, yang harus diperhatikan adalah library yang diperlukan harus tersedia dan bisa digunakan semuanya. Jadi terkadang kalian mungkin salah install library yang menyebabkan hasil compiling selalu error. Jadi itu adalah problem utama yang sering dialami oleh pengguna software Arduino. Lalu kalau sudah berhasil, jangan lupa juga inputkan nama SSID dan password WiFi yang digunakan untuk koneksi WiFi internet di ESP12E-nya. Jangan lupa juga copy bot token yang sudah dihasilkan di sebelumnya, lalu paste pada coding ini. Nah, untuk coding yang berfungsi sebagai penerima pesan ya, sesuai dengan apa yang kita kirimkan, maka kita akan mulai pada bagian ini, yaitu pada bagian objek void handle new messages. Di sana kalian bisa perhatikan coding saya ada baris coding yang berisikan pesan /on dan juga /off dan ada juga /sensor. Nah, itu adalah pesan yang sudah saya program yang hanya akan direspon oleh alat sesuai dengan apa yang saya tuliskan di coding ini. Untuk kalian yang puyeng mungkin melihat video tentang codingnya, silahkan download aja langsung, nggak usah lama-lama lagi. Mungkin kalian pause videonya, kalian ketik di Arduino, nggak usah kayak gitu, kalian tinggal download aja di link yang sudah saya sediakan di keterangan video, lalu upload codingnya. Lalu untuk mengupload coding dari software Arduino ke ESP12E, kalian memerlukan sebuah USB TTL yang lengkap dengan pin RTS dan juga DTR-nya. Oke, kalau semuanya sudah berhasil, kalian tinggal coba buka aplikasi Telegram kalian dan coba untuk kirimkan pesan yang sudah terprogram. Kalian akan lihat hasilnya. Kalau sudah benar, maka kalian akan mendapatkan balasan secara otomatis oleh alat ini. Untuk data sensor yang dibaca juga tentunya akan sesuai karena program yang kita upload sudah berhasil, seperti yang satu ini.
Saat kita mengirimkan pesan /on, maka relay akan on yang bertugas untuk mungkin saya pasangkan pompa untuk menyalakan air sehingga akan mengairi kebun saya, mungkin sistem irigasinya gitu ya. Dan saya akan memantau kelembaban tanah dengan mengirimkan pesan /sensor. Jadi kalau kelembaban tanah sudah saya rasa cukup, maka saya akan mengirimkan kembali pesan /off sehingga pompa untuk irigasi itu sudah mati. Jadi alat seperti ini kalian nggak cuma bisa membuat untuk kebun Telegram aja, kalian juga bisa untuk smart home seperti mungkin menyalakan peralatan listrik di rumah, mungkin kalian bisa memantau sistem keamanan dengan memasangkan sensor pintu, mungkin sensor gerak, sensor api, dan sensor gas segala macam ya. Kalian bisa menggunakan sistem seperti ini dengan mengubah coding yang sudah saya berikan. Oke, mungkin sekian dulu tutorial dari saya, Dwi Arsana. Saya lagi pakai headset karena saya sedang merekam vokal ya. Jadi mungkin nantikan video-video tutorial dari Dwi Arsana di channel YouTube Anak Agung Dwi Arsana tentang pembuatan alat, tentang servis, tentang jalan-jalan di seputaran Denpasar Bali, dan ya vlog-vlog saya keliling-keliling lah gitu. Jika kalian merasa video ini sangat berguna bagi kalian, kalian bisa download videonya, atau mungkin videonya nggak penting, codingnya aja yang penting, silakan download aja codingnya dan simpen di komputer kalian masing-masing. Mungkin bisa dipakai untuk project sekolah atau skripsian ya. Saya harap video ini membantu kalian yang sedang kuliah, sekolah, atau sedang belajar microcontroller. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya di channel YouTube Anak Agung Dwi Arsana.